Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kita hari ini akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Apa ya itu? Coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan oleh dokter? Ya, benar. Memeriksa seorang pasien dengan menggunakan stetoskop. Apa sih gunanya stetoskop itu? Nah, gunanya untuk mengetahui kerja jantung, detak jantung kita. Dengan menggunakan stetoskop, dokter akan bisa mendengarkan bagaimana kondisi tubuh kita. Nah, di sini sistem peredaran darah manusia ada beberapa komponennya. Salah satunya yang pertama yaitu darah. Darah merupakan salah satu komponen penting dalam tubuh kita. Fungsinya yaitu 1. Mengedarkan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh. 2. Menjaga keseimbangan suhu tubuh. 3. Menjaga kekebalan tubuh. Nah, di gambar itu termasuk dia adalah gambar darah, sel darah merah. Kemudian di bagian-bagian darah itu sendiri, nah di sini sudah ada gambar bahwa ada pembuluh darah, ada sel darah putih, white blood cell, kemudian ada plasma darah, ada trombosit atau keping darah, ada sel darah merah atau red blood cells. Nah, sel darah putih itu sendiri atau leukosit itu fungsinya dapat membunuh kuman. Kemudian plasma darah, di dalam plasma darah terlarut zat gizi. Nah, sari-sari makanan ini terlarut di dalam plasma darah. Kemudian ada sel darah merah atau eritrosit yang berperan sebagai alat pengangkut oksigen, karbon dioksida dan sari-sari makanan dan zat sisa yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian ada trombosit. Nah, ini berperan dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Ya, yang kedua komponen dari sistem peredaran darah itu adalah jantung. Jantung di sini fungsinya yaitu memompa darah agar terus mengalir. Jantung bekerja memompa darah dengan cara mengembang atau relaksasi dan menguncup atau kontraksi. Coba kalian dilihat di sebelah kiri ada anatomi jantung manusia. Di situ bagian-bagiannya kalian bisa lihat ada aorta, ada arteri pulmonalis, ada serambi kiri, katup mitral, katup aorta, bilik kiri, arteri koroner, kemudian otot papiler, bilik kanan, pembuluh darah bilik kava bawah, serambi kanan, katup trikuspid, katup pulmoner, pembuluh darah balik kava atas. Nah, itulah anatomi jantung manusia. Sedangkan di bawah, gambar di bawah pojok kanan, di situ adalah pembuluh darah, ada arteri dan vena, kemudian ada pembuluh kapiler. Pembuluh arteri berwarna merah, sedangkan pembuluh vena digambarkan dengan berwarna biru. Kita lihat di sini komponen selanjutnya yaitu tentang pembuluh darah yang seperti gambar pojok kanan bawah tadi ya. Pembuluh ini bedanya antara pembuluh arteri, ada pembuluh vena dan pembuluh darah kapiler. Pembuluh arteri sendiri membawa darah keluar jantung, berdinding tebal dan elastis, denyutnya terasa, aliran darahnya cepat dan terletak jauh dari permukaan kulit. Nah, kemudian kalau pembuluh vena, ini kebalikannya, membawa darah menuju jantung, berdinding tipis dan kurang elastis, letaknya dekat dengan permukaan kulit, kemudian aliran darah tidak secepat arteri, yang terakhir memiliki katup di sepanjang pembuluh. Sedangkan pembuluh darah kapiler yaitu merupakan percabangan paling kecil dan tipis dari arteri dan vena.
Jadi kapiler adalah percabangan antara arteri dan pembuluh vena. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke sistemnya. Peredaran darah manusia itu dibagi menjadi dua. Ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah besar ini berarti dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Tapi kalau peredaran darah kecil ini menuju paru-paru. Nah, bagaimana tahapannya? Kita lihat slide berikutnya. Peredaran darah besar dimulai dari jantung atau di bilik kiri. Setelah dari bilik kiri ke aorta, kemudian pembuluh arteri, pembuluh kapiler, pembuluh vena atas dan bawah, kemudian ke jantung atau serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil, nah di sini jantung atau bilik kanan dimulai dari bilik kanan, kemudian pembuluh arteri paru-paru, kemudian pembuluh vena paru-paru, baru menuju ke jantung lewat serambi kiri. Nah, untuk kegiatan hari ini, coba anak-anak siapkan satu stopwatch, bisa menggunakan HP ya untuk menghitung waktu. Kemudian buku catatan dan alat tulis. Langkah kegiatannya yang pertama, rabalah nadi pergelangan tanganmu, kemudian tekan nadi sampai terasa denyutnya. Kalian bisa lihat contohnya ada di gambar bagian atas itu ya. Nah, diceknya di bagian situ. Kemudian hitunglah denyut nadi selama 1 menit. Kemudian catat sebagai data sebelum beraktivitas. Nah, jadi sebelum kalian melakukan aktivitas, kalian sudah mencoba kegiatan ini dulu untuk mengecek denyut nadi kalian. Nah, kemudian yang ketiga, lakukan aktivitas berikut dan tulislah hasilnya dalam tabel. Nah, kegiatannya apa? Kita lihat di sini di tabel. Nah, tadi kalian disuruhnya yang nomor 2 adalah melakukan menghitung denyut nadi sebelum aktivitas. Sebelum aktivitas dihitung 1 menit. Berapa denyutnya? Kemudian yang nomor 2, kamu berjalan setelah kamu tadi lakukan sebelum beraktivitas. Sekarang kamu lakukan jalan dulu. Jalan di tempat selama 1 menit. Kemudian kamu hitung nadimu selama 1 menit. Berapa jumlah denyutnya? Itu ditulis. Kemudian nomor 3, coba kamu lari di tempat selama 1 menit. Nah, terus kamu hitung jumlah denyutnya selama 1 menit. Yang keempat, setelah berlari tadi, kamu coba istirahat dulu selama 2 menit setelah beraktivitas. Setelah 2 menit kamu istirahat, coba kamu hitung denyut nadinya selama 1 menit juga. Selanjutnya, dilanjutkan istirahatnya sampai 5 menit setelah beraktivitas. Nah, kalau sudah istirahat 5 menit, kamu lakukan apa? Hitung jumlah denyut. Nah, di sini kamu hitung. Setelah kamu hitung, ditulis. Dan setelah itu menjawab pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah ada perbedaan jumlah denyut nadi sebelum, setelah beraktivitas, dan setelah istirahat? Itu. Yang kedua, mengapa bisa terjadi perbedaan jumlah denyut nadi? Yang ketiga, apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut? Nah, nanti silakan ditulis di buku tugas kalian. Kemudian dikumpulkannya lewat foto. Difoto nanti hari Senin ya. Jangan lupa difoto hari Senin, dikumpulkannya hari Senin lewat foto. Gitu ya, dikirimkannya ke Putiva. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, Putiva akhiri video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sekian, selamat berkegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.